Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat. Kali ini saya akan mempresentasikan website sekolah. Ada beberapa fitur di website ini yang bisa digunakan untuk admin sekolah. Salah satunya adalah untuk data masternya, data awalnya itu profil, kemudian ada tahun ajaran, kemudian ada user, ada aset, tanah, ada bangunan isinya, kemudian ada master data. Mohon maaf saya tidak bisa mengkliknya nih karena nanti di delete sama Google sama YouTube-nya. Ada data guru, ada kepala sekolah, ada siswa, kemudian ada pelajaran, kemudian ada tipe dokumen. Ini tipe dokumen untuk mengupload dokumen-dokumen siswa. Ya, untuk para siswa nanti data upload dokumen siswa bisa diupload di situ. Tapi ini harus disimpan di server server lokal ya. Kalau pakai hosting nanti jebol hostingnya, kebanyakan datanya. Kemudian ada pengajuan perbaikan. Ini pengajuan perbaikan untuk pengajuan perbaikan data siswa. Jadi nanti pihak siswa itu mengajukan perbaikan. Misalnya ada kesalahan data alamat. Nah, siswa dapat mengajukan perbaikan. Kasih contoh deh. Di sini saya sudah masuk ke menu akun siswa ya. Sini ada pengajuan perbaikan. Misalnya di sini ada kesalahan nama dusun, harusnya dari Mayasari ke Jatisari. Tinggal diajukan. Nah, nanti datanya seperti ini. Jadi admin menyetujui. Jadi ya, kalau sudah sesuai oke setujui, kalau tidak sesuai ditolak. Nah, contoh yang ditolak misalnya di akun ini nih. Mana? Nah, ini ada yang 205 ditolak ya, karena tidak sesuai dengan format. Nah, misalnya formatnya harus angka, malah jadi formatnya ditambah dengan teks, misalnya 3 km jadi 3 km, itu tidak sesuai, jadi ditolak. Itu untuk pengajuan perbaikan. Ini fungsinya nanti untuk pengajuan data siswa ini meringankan operator dapodik. Jadi tidak usah ada siswa menghubungi operator dapodik untuk perbaikan secara fisik ya. Boleh secara fisik tapi meringankan lah, intinya meringankan operator dapodik. Jadi tinggal operator dapodik menginputnya ke aplikasi dapodik. Jadi tinggal ngecek nih perbaikannya apa, langsung diupload langsung diperbaiki di dapodik. Jadi tidak harus anaknya atau siswanya itu menghubungi operator dapodik atau wali kelas. Jadi bisa via website. Itu fitur yang pertama. Fitur yang kedua adalah kelola beasiswa. Di sini untuk kelola beasiswa ini ada berapa? Ini dari 2025 ya. Udah berapa ratus juta ini keluar dari PIP saja. Ya, ini total 500 penerima untuk PIP. Beasiswanya ada 17, 16 lah kalau ada yang tidak aktif satu. Nah, seperti itu. Untuk detailnya saya tidak bisa mengklik ya karena ada nomor rekening dan nomor yang lainnya. Itu fitur beasiswa. Jadi bisa untuk fitur beasiswa PIP itu setiap siswa harus melaporkan jika sudah mencairkan dengan bukti sudah dicairkan, misalnya struk pengambilan atau struk ATM yang sudah diambil, atau juga nomor rekeningnya. Kemudian selanjutnya untuk beasiswa Pancawaluya itu kan karena diwajibkan untuk membuat laporan per item penggunaan, jadi di SPJ kan lah istilahnya. Itu siswa dapat mengajukan atau dapat mengupload kwetansinya. Jadi admin tinggal tidak usah ngeklik kemudian
membuat baru di Microsoft Word lah. Jadi tinggal siswa menguploadnya, kemudian admin tinggal ngeprint saja. Nah, selain itu yang bukti fisik aslinya juga harus disetorkan ke admin. Itu fungsi dari pelaporan nanti untuk siswa Pancawaluya. Kemudian manajemen siswa, ini rombel data absen semuanya standar saja. Untuk rombel bikin kelas. Kemudian manajemen nilai masih proses, nanti akan sebagai sebagai nilai raport nanti per siswa per semester dan untuk rekap nilai nantinya. Kemudian untuk persuratan, sini ada surat masuk, ada surat keluar, surat masuk, surat keluar, kemudian ada konfigurasi surat, jenis suratnya, macam-macamnya, nomor surat defaultnya, kemudian ada surat tugas misalnya, kita contohkan satu surat tugas. Nah seperti ini nantinya. Kemudian surat tugas, ada surat keterangan siswa aktif, siswa kesalahan ijazah dan sebagainya. Ini berfungsi untuk admin operator surat ya. Kemudian ada yang lainnya, ekspor impor untuk fitur yang lainnya. Fitur yang lainnya ada juga ini untuk di manajemen siswa ada dokumen. Ini ada untuk melihat dokumen siswa. Itu bisa jadi si siswa dapat mengupload dokumen yang dibutuhkan oleh sekolah, misalnya KK, akte dan lain sebagainya. Jadi nanti pihak admin itu tidak perlu lagi meminta KK atau akte yang dari siswa, tinggal dibuka saja, kemudian tinggal bisa di print atau bisa juga digunakan sesuai kebutuhan. Siswa juga dapat mengupload dokumen yang lain atau mendownload, misalnya di sini ada sertifikat TKA. Ya, misalnya dari sekolah itu kan harus dikirim misalnya lewat grup atau apa. Jadi siswa hanya perlu login kemudian tinggal download sertifikat TKA-nya. Bisa juga nanti download juga ijazah, seperti itu bisa ditambahkan. Kemudian di admin panel ada juga misalnya untuk admin panel ini bisa untuk verifikasinya, untuk verifikasi admin itu bisa ditolak atau bisa juga di approve dokumen yang diupload sama siswa seperti itu, atau bisa juga di delete kalau tidak sesuai. Itu saja fitur sementara, ini masih dalam pengembangan. Soalnya sambil nyantai ini mah, masih dalam pengembangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.